Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam ibadah raya, ibadah minggu pagi. Pada hari ini kita akan sama-sama akan ikut ibadah. Kita akan dengar firman Allah. Dan selamat kita berjumpa dalam kegiatan ibadah minggu ini, baik saudara yang ada sebagai jemaat Kalos Wonogiri, demikian pula saudara sebagai jemaat Kalos Pondok. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengar dan mengimani dan melakukan apa yang firman Allah yang kita sama-sama akan dengar. Namun sebelum kita dengar firman Allah, mari saya mengajak saudara untuk menyanyi satu pujian, Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saya mengajak kita tundukkan kepala. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Bila mana kami pada pagi ini bersama-sama lagi dalam ibadah raya akan mendengar bersama-sama kebenaran firman Allah. Mari berkati kami setiap pribadi jemaat yang akan mendengar firman Allah di rumah tangga mereka masing-masing. Biar Roh Kudus pimpinlah semua jemaat yang akan sama-sama mendengar firman Allah, supaya apa yang Kau sampaikan firman Allah kami sampaikan dengan kekuatan, bukan kekuatan manusia, tapi oleh kekuatan daripada Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Pinjam lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami akan dengar bersama firman Allah dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang hamba kasih dalam kasih Kristus, puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita lihat di dalam satu ayat dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ke-6.
Di dalam ayat itu yang saudara baca, ayat 23 dari kitab Amsal pasal 6 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Puji Tuhan. Saya ulangi lagi firman Allah yang saudara lihat di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Saudara-saudara, mari kita lihat dan kita renungkan ayat ini bersama. Di dalam ayat yang kita baca, perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Kenapa perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya? Saudara, pelita itu bagaikan satu alat penerang. Ya, alat penerang, tetapi belum bercahaya. Bisa bercahaya kalau kita kasih sumbunya, kita nyalakan dengan api. Tetapi kalau belum kita nyalakan dengan api, itu tetap pelita, belum bercahaya. Jadi kalau kita bawa pelita di dalam gelap, tetap keadaan itu, tempat itu gelap, belum bercahaya. Kalau bercahaya berarti terang itu sudah ada di tengah-tengah ruangan tersebut, gelap itu sudah pergi. Saudara-saudara yang sekasih, dikatakan perintah itu pelita, ajaran itu cahaya. Jadi pelita itu tidak bisa bercahaya kalau tidak ada ajaran. Apa maksud ayat ini, saudara? Kalau kita disuruh seseorang, kita diperintahkan, tentu saudara akan bertanya, Bapak memerintahkan saya, mana dasarnya? Mana suratnya? Sebab ini tidak mungkin bisa saya jalankan perintah ini kalau tidak ada surat tugas atau surat yang membawa kepada saya satu hal yang dapat orang percaya kepada saya, karena ada surat untuk saya lakukan. Karena ini perintah, karena ada surat atau maklumat yang sudah ditulis. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, saudara tidak akan menjadi cahaya kalau saudara tidak menurut ajaran kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa jadi pelita, tapi pelita itu tidak bercahaya. Pelita itu tetap dalam keadaan tidak terang, tidak menampakkan sesuatu hal yang orang bisa lihat, sesuatu yang kita bawa, yang kita sebutkanlah, sesuatu yang kita ingin sampaikan untuk orang percaya dengan kita. Dan orang itu belum tentu yakin dengan kita, karena dia belum melihat sesuatu yang ada dalam kita, yang ingin mereka harapkan, sesuatu yang dari diri kita. Karena mungkin dia melihat kita masih diragu-ragu, masih kurang untuk percaya, karena melihat kita belum menampakkan sesuatu yang mereka inginkan atau mereka harapkan daripada saudara. Tetapi bila mana saudara
sudah bercahaya, mereka akan melihat ada sesuatu yang dia rindukan, harapkan, menjadikan sesuatu yang dia inginkan untuk memiliki, karena dia melihat sesuatu yang indah, yang begitu luar biasa. Saudara, jadi kalau kita ingin jadi orang Kristen yang bercahaya, kita harus punya pelajaran, ajaran, kebenaran firman Tuhan. Ya, karena banyak kita lihat orang-orang Kristen zaman sekarang hanya pelita yang dia bawa. Ya, pelita yang dibawa ke sini, ke sana, menunjukkan dia sebagai orang Kristen, tapi pelita, tetapi belum menampakkan terang, belum menampakkan cahaya. Sehingga mereka mungkin meragukan. Mereka merasakan sesuatu yang belum diyakinkan. Hidup kita, kalau hidup kita ini sesuatu yang mereka harapkan, ada sesuatu yang mereka inginkan dari kita. Tapi setelah saudara ada ajaran atau firman Tuhan, maka kita jadi cahaya. Dengan kata lain, kita jadi berkat, jadi terang, bukan dalam kegelapan. Ya, bukan hanya pelita, tapi pelita yang sudah bercahaya. Saudara lihat saja, saudara punya kendaraan, punya lampu, tapi lampu belum menyala, itu bagikan pelita. Tapi setelah pelita itu saudara nyalakan lewat satu stop kontak yang berhubungan dengan listrik, maka lampu itu menyala, maka menyinari semua. Saudara jalan tidak ragu-ragu, karena jalan itu terang dan sudah dapat melalui itu semua, karena lampu itu sudah bercahaya. Kalau lampu itu tetap lampu tidak bercahaya, saudara tidak akan mungkin berjalan dalam kegelapan dan saudara akan mengalami sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian pula kalau kita sebagai anak Tuhan hanya sebagai pelita, berarti masih dalam kegelapan, maka kita akan mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, merugikan, membuat kita tidak beruntung, membuat kita tidak berhasil, bahkan kita mengalami kekecewaan karena kita masih dalam kegelapan. Tetapi kalau saudara ada ajaran, dengan kata lain ada firman Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan, ya, firman Allah yang diurapi dengan Roh Kudus, maka kita akan bercahaya, maka kita akan jadi terang di tengah-tengah kegelapan dosa manusia di akhir zaman pada hari ini. Sebab itu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita perlu pengertian tentang kebenaran firman Allah. Sebab apa kita lihat banyak orang-orang yang percaya tidak jadi terang, tidak jadi berkat, karena mereka belum bercahaya. Masuk gereja, keluar gereja, tapi seperti pelita yang tidak bercahaya. Tetapi pada pagi hari ini kalau engkau dengar firman Allah, bukan saja saudara menjadi pelita, tetapi sudah harus menjadi pelita yang bercahaya. Seperti dalam kitab Matius pasal 25, perempuan yang bijaksana dan perempuan yang bodoh. Perempuan bawa pelita,
tetapi ada minyak dan persediaan. Pelita itu bisa menyala karena ada minyak dan bisa menyala. Karena dinyalakan. Tapi perempuan yang bodoh ini melihat pelitanya mau padam karena minyaknya seperti mau habis. Saudara kekasih dalam Tuhan, pelita ini tidak berguna kalau tidak ada minyak, ya, dan tidak bisa bercahaya. Kalau ada minyak di situ, pelita itu dapat terus menyala, dan dia akan jadi berkat bagi orang lain di mana dia pergi dan berada. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, pada hari-hari ini, di tengah-tengah hidup kita yang saat hari-hari ini mengalami banyak hal-hal yang kita lihat dan kita dengar, jangan kita terkontaminasi dengan apa katanya orang seperti orang yang belum mengenal firman Allah, sehingga perkataannya bukan perkataan terang, ucapannya bukan ucapan yang terang, tapi ucapannya seperti pelita yang tidak bercahaya, dengan maksud kata tidak memberi berkat, tidak memberi penghiburan, tidak memberi kekuatan, tidak memberikan damai, tapi menimbulkan rasa takut, gelisah. Kenapa? Karena pelita tetapi tidak bercahaya. Kenapa? Karena hidupnya tidak punya ajaran. Ajaran apa? Firman Tuhan. Nah, saudaraku yang sudah mengerti firman Allah, jangan sampai engkau menjadi orang Kristen terpengaruh, terkontaminasi dengan orang-orang yang boleh dikatakan orang Kristen tapi hanya pelita, tidak bercahaya. Dengan kata lain, tidak jadi berkat, tidak jadi sesuatu kekuatan, perlindungan, pertolongan untuk kita harapkan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti firman Allah, yang sudah mengerti pengajaran firman Allah, engkau harus menjadi orang Kristen yang bercahaya. Firman Allah katakan di dalam 1 Timotius, mari kita lihat bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Perhatikan ayat ini, saudara, yang mungkin sudah sering baca, sudah sering mendengar khotbah. Tapi ayat ini perlu saya ulangi lagi. Saya perlu jelaskan kepada saudara. Kalau saudara ingin jadi anak Tuhan bercahaya, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi kita harus mengawasi diri kita, jemaah. Harus awasi ajaran-ajaran yang kita sudah dengar, yang kita sudah tahu ini kebenaran firman Allah. Kita harus menjadi orang Kristen yang bercahaya di tengah kegelapan. Orang-orang yang sekarang ini mengalami banyak kekecewaan dan putus asa. Saya pernah katakan kepada saudara, kalau ada orang Kristen mungkin mengeluh, bersungut-sungut, jangan saudara berkata, iki wis zamane Pak, sudah zamannya sekarang, mau bikin apa lagi hidup kita seperti ini. Itu berarti kita tidak menjadi orang Kristen yang bercahaya, atau dengan kata lain, kita tidak menjadi berkat. Kita harus berkata, memang Pak, karena sekarang memang alam seperti ini. Tapi kita yakinkan pengajaran firman Allah yang kita pernah dengar, Bapak di gereja, Bapak pendeta yang berkhotbah, saya juga dengar firman Allah yang saya punya pendeta berkhotbah.
Saya dengar itu ajaran firman Allah. Kita harus jadi cahaya, kita harus jadi berkat. Dengan maksud kata, kita harus bawa berita damai, berita sukacita, berita yang membawa kita kekuatan. Itu namanya kita menjadi orang Kristen yang percaya. Karena ajaran firman Allah yang kita sudah banyak dengar. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus khotbah saya pada minggu lalu perhatikan firman Allah. Artinya perhatikan ajarannya Tuhan. Dalam kitab Ibrani dikatakan dan kita teliti apa yang firman Allah katakan, saudara, supaya kita jadi cahaya, jadi berkat. Ya, bukan menjadi batu sandungan, tapi jadi berkat bagi orang lain yang belum kenal kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam khotbah saya pada pagi ini, perintah itu pelita, ajaran itu cahaya. Kalau kita ingin jadi pelita yang bercahaya, ajaran kebenaran firman Allah harus ada diam dan berakar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada kebenaran firman Allah. Bagaimana kita menjadi orang yang percaya? Firman Allah itu harus kita renungkan, dan kita imani apa yang firman Allah katakan. Sebab itu, saudara-saudara, biar imanku dan imanmu menjadi kuat di dalam Tuhan, kita harus berjaga dan berdoa. Iblis musuh kita, dia tahu kekurangan kelemahan kita. Tapi kalau kita orang Kristen yang percaya, ada firman Allah yang diam di dalam kita, itu firman Allah yang menghidupkan, firman Allah yang memberikan kita kekuatan, firman Allah yang memberikan kemenangan untuk kita lebih hari bertumbuh di dalam terang kebenaran firman Allah. Dan sebabnya kata ayat yang kita baca tadi, kita harus jaga ajaran kita, ya, jaga ajaran kebenaran firman Allah yang kita banyak dengar, yang kita faham kebenaran firman Allah. Jangan sampai kita sebagai orang percaya pada firman Tuhan. Kata kitab pengkhotbah, jangan kita mengajar orang lain, tetapi ajaran firman Allah itu tidak membawa kita pada kehidupan menjadi orang Kristen yang jadi berkat. Jangan kita menjaga kebun orang lain, tapi kebunku atau hidupku sendiri tidak terjagakan. Sebab ajaran ini harus ada dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya dalam terang kebenaran firman Allah. Ya, saudaraku, yang saya kasih dalam kasih Kristus, biar engkau tetap pegang pengajaran firman Allah. Sebab saya pernah katakan, akhir zaman pengajaran sehat tidak bisa dan tidak mau diterima oleh orang banyak. Karena pengajaran sehat adalah pengajaran yang sangat untuk membersihkan, mengkuduskan hidup kita sebagai orang yang percaya. Sebab kita anak-anak Tuhan. Tujuanku dan tujuanmu, sebentar bila mana Tuhan datang, kita ingin masuk dalam kemuliaan kerajaan surga yang kekal.
kita tidak tinggal lama. Kapan Tuhan datang? Kedua kali atau Tuhan datang mengambil nyawa kita? Tapi Tuhan katakan, Tuhan datang seperti pencuri. Dia tidak tahu kapan dia datang. Tapi firman Allah katakan, dan kita selalu hidup dalam terang kebenaran firman Allah. Saya sangat bangga kepada saudara. Setiap saat engkau mengambil waktu untuk berdoa. Untuk berdoa, dan berdoa itu berarti saudara tahu itu kebenaran firman Allah. Dalam kuasa dalam doa, engkau dikuatkan, engkau diteguhkan oleh kebenaran firman Allah. Saya katakan di dalam WA, doa itu bukan kewajiban. Doa itu adalah kehidupan. Kalau saudara doa itu atas kewajiban, saudara kerjakan. Bila mana nanti ada sesuatu hal yang membuat engkau kecewa, membuat engkau seperti ada sesuatu beban yang berat, ada pergumulan yang berat, kewajiban doa saudara akan terhenti dan tidak berjalan dengan baik. Karena dikerjakan doa itu karena kewajiban. Senang saudara kerjakan, tapi di mana suasana tidak senang, dengan keadaan seperti yang kita dengar saat ini, mungkin ada anak Tuhan yang doanya sudah mulai tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau doa itu adalah kehidupan, maka kita tetap lakukan itu doa. Karena itu saya katakan doa itu nafas. Nafas itu selalu berjalan, selalu berjalan. Di mana kau pergi dan berada, engkau tetap bernafas. Berarti ada kehidupan. Nafas itu tidak pernah berhenti kecuali kalau saudara sudah tidak bernyawa lagi atau tidak bernafas lagi. Tapi selama kita bernafas, itu berarti ada kehidupan. Jadi doa itu adalah kehidupan. Selama kita masih bernafas, biar kita adakan hubungan dengan Tuhan, supaya pengajaran itu selalu kita renungkan. Karena doa itu mengajar kita untuk mengingat apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Mari jemaat, pada hari-hari ini kita tetap kuat dalam Tuhan, menang di dalam Tuhan, sabar menghadapi apapun jua. Karena Tuhan katakan, aku tidak membiarkan engkau melampaui batas kemampuan. Saat engkau tidak sanggup, aku berikan jalan keluar. Tapi satu saat Allah minta kepada kita supaya kita berjaga dan berdoa sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kiranya firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita bukan hanya jadi pelita, tapi harus pelita itu percaya. Karena pengajaran firman Allah membuat engkau menjadi percaya. Artinya engkau jadi berkat, jadi terang bagi orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman Allah, atau orang Kristen tapi masih penuh dengan persungutan, penuh dengan segala macam hal-hal yang tidak senang untuk Tuhan dengar, yang Tuhan tidak senang Tuhan melihat cara kita, yang Allah melihat mengecewakan hati Tuhan. Tapi orang yang ada pengajaran firman Allah, dia selalu berkata, apa yang Tuhan itu buat, selalu Tuhan buat yang indah saatnya. Kiranya firman Allah yang kita dengar jadi berkat buat kita semua, supaya kita bertumbuh dan bertumbuh dalam terang kebenaran firman Allah, dan kita jaga pengajaran yang Allah sudah berikan buat kita. Jangankan kita hanya pandai mengambil ayat-ayat seperti menguatkan orang lain, tapi firman Allah yang kau sampaikan pada orang lain, engkau tidak kuat dikala kau dalam pencobaan dan kesulitan. Biar firman Allah percaya buat orang lain dan juga percaya buat kita. Nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan
Tuhan Yesus memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Kita nyanyi satu pujian. Jangan kau tinggalkan Bethlehem. Jangan kau tinggalkan Bethlehem. Kalau kau tak mau jatuh, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau kau mau dapat teduh, rajin datang di kebaktian. Tuhan beri kiranya upamu besar di surga, kekal selamanya. Jangan kau tinggalkan Bethlehem. Kalau kau tak mau jatuh, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau kau mau dapat teduh, rajin datang di kebaktian. Tuhan beri kiranya upamu besar di surga, kekal selamanya. Mari kita angkat tangan bersama Tuhan Yesus. Kami gembala jemaat mendoakan dari tempat ini, dari tempat kudus-Mu rumah Tuhan, mendoakan untuk seluruh jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, yang saat ini mereka sedang mendengar firman Allah yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Biar Roh Kudus-Mu sendiri berbicara, supaya kami jadi pelita dan jadi cahaya dimanapun kami pergi dan berada, ya Tuhan. Supaya kami jadi terang, jadi garam, jadi suratan yang dapat dibaca. Itu berarti menjadi cahaya, ya Tuhan. Supaya perkataan kami juga jadi cahaya, artinya perkataan kami jadi berkat bagi orang lain. Supaya kami boleh membangun iman orang lain, menguatkan iman orang lain, membuat damai dan sejahtera. Itu berarti kami jadi cahaya, bukan tidak menjadi berkat bagi mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami sadar ketidakterbatasan kami sadar ketidakkemampuan kami. Dan Engkau berikan kami hikmat akal budi, supaya kami jadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Tuhan Yesus tolong kami selama kami masih ada di rumah tangga. Kami masing-masing dengan segala situasi keadaan yang ada di negara kami, Tuhan Kau tolong supaya Tuhan COVID-19 yang sedang berada di negara kami ini, biar Engkau Tuhan, hari-hari yang kami jalani, bulan-bulan yang kami jalani akan cepat berlalu dan keluar dari negara kami, sehingga negara kami boleh mengalami sesuatu kedamaian dan ketentraman, sehingga orang-orang dapat bekerja kembali, sehingga mereka mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan. Ya Tuhan, tolonglah bangsa kami Indonesia, belas kasihan-Mu ada pada kami, biar Engkau ampunilah dosa perbuatan bangsa kami. Mungkin ada sesuatu yang mereka perbuat yang mengecewakan hati Tuhan, supaya lewat keadaan yang sekarang ini mereka alami, mereka akan sadar, minta ampun sama Tuhan, bertobat, supaya mereka mengalami sesuatu pemulihan, pertolongan Tuhan yang Kau janjikan.
Kami serahkan seluruh jemaat Kalau seluruh gideon pondok. Engkau berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati apapun yang mereka berbuat, sehingga mereka akan mengalami pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan, aku tahu apa yang kau perlu, tapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka Tuhan akan tambahkan sesuatu apa yang kami rindukan daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah Engkau sebagai berkat yang Engkau janjikan kepada jemaat sampai kepada anak cucu mereka ya Tuhan. Usaha mereka, pekerjaan mereka berhasil, sehingga Tuhan segala usaha mereka mengalami sesuatu penyertaan Tuhan yang tidak mungkin Engkau memungkinkan, karena orang yang mengandalkan Tuhan Engkau tidak mempermalukan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkau akan menyertai di mana kami pergi dan berada. Damai sejahtera Allah mengawali hati dan pikiran kami. Terpuji namamu ya Tuhan. Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Diberkati bakulmu, diberkati adonanmu, diberkati ke waktu masuk, diberkati ke waktu keluar. Kiranya setiap jemaatmu yang sudah berbakti rumah tangga mereka masing-masing, mereka dengar dengan hati yang sungguh-sungguh, lapar rindu haus akan Engkau. Setelah itu mereka akan bawa persembahan, atau mereka apapun yang mereka beri dan mereka bawa, dilimpahlah sesuai dengan janji-Mu. Karena Engkau berkata, barang siapa menabur akan menuai, siapa memberi akan diberi. Itu janji Allah tidak pernah berubah pada orang-orang yang mengerti kehendak dan kebenaran firman Allah. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terpuji namamu. Jika ada jemaat yang sakit sembuhkan, lemah kuatkan, susah hiburkan ya Tuhan. Terpuji namamu. Kami percaya apa yang kami pinta dan doakan yang sesuai dengan kehendak-Mu pasti Kau berikan buat kami hari-hari yang mendatang. Terpuji namamu Tuhan. Angkat segala kelelahan, kecepapan tubuh jasmani kami, ganti dengan kuat yang selalu baru yang daripada Tuhan. Terpuji namamu. Mari kami serahkan tubuh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Saudara, pulanglah, terimalah berkat rahmat Allah Bapa, kecintaan kasih sayang Yesus Kristus Putra yang tunggal, penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Rahmat